benarkah Muhammadiyah itu mengharamkan selamatan? Ini deh, kita mulai dari Kiai Ahmad Dahlan ketika ibunya meninggal. Oke. Itu belum mendirikan Muhammadiyah loh ya. Oh, berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ibunya meninggal, Kiai Haji Ahmad Dahlan belum mendirikan Muhammadiyah. Belum mendirikan Muhammadiyah. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah ketika orang tuanya udah meninggal. Itu yang pertama meninggal ibunya dulu. Nah, pertanyaannya, Kiai Dahlan masih selamatan nggak? Nah, Nggak tahu gimana Kiai Dahlan selamatan apa enggak? ada satu buku yang sangat valid ya, sumber primer yang ditulis oleh muridnya Ahmad Dahlan, namanya Haji Suja. Buku tentang cerita-cerita, itu cerita ringan-ringan tentang kehidupan Ahmad Dahlan, yang menceritakan bahwa ketika ibunya Kiai Ahmad Dahlan meninggal itu masih selamatan. Masih 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, pendak 1, 2, sama 1000 harian itu masih. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan selamatan ibunya meninggal, tahlilan gitu ya? Ya tahlilan ya, mirip ketika Ahmad Dahlan mau berangkat haji pun juga masih ada hadroh berjanji. Pernah dengar nggak? Iya, ya. Yang mungkin di internal Muhammadiyah sendiri asing ya. Asing banget. Tapi itu sebelum mendirikan Muhammadiyah loh ya. Iya. Artinya apa? Tapi selamatannya Ahmad Dahlan, keluarganya Ahmad Dahlan dulu itu agak berbeda. Dulu ketat sekali. Jadi orang meninggal itu selamatan full 7 hari. 7 hari, dan selama 7 hari pula keluarganya itu berziarah ke makamnya yang meninggal itu. Kenapa keluarga Ahmad Dahlan itu menggelar tahlilan ataupun tradisi tersebut? Karena kan keluarga ini ya, khotib, ibaratnya petinggi agama di Tokoh agama. di bapaknya adalah khotib Amin, yang biasanya khotbah di masjid gede dan sebagainya itu. Nah, itu sejarahnya ya. Tapi sebentar dulu, nanti ditafsirkan boleh Muhammadiyah. Ketika kalau kita baca novelnya Sang Pencerah, judulnya Sang Pencerah, kan ada film, ada novel. Itu sebenarnya saling melengkapi. Yang ada di film tidak semuanya bisa terpotret, yang ada di novel tidak semuanya terpotret ke film karena faktor durasi mungkin ya. Novelnya itu aja ada 400-an. Waktu muda Ahmad Dahlan itu punya temen namanya Pono. Ayahnya meninggal dan ibunya kan ayahnya janda ya. Tapi kan harus tetap melaksanakan tradisi selamatan. Waktu itu 40 harinya bapaknya si Pono ini, sahabatnya ini, waktu itu masih darwis ya. Ahmad Dahlan namanya masih darwis karena belum haji kan. Terus tahu ternyata ibunya Pono ini berhutang untuk selamatan itu. Bila waktu itu si darwis ini merenung, selamatan itu kan tradisi budaya, kok sampai memberatkan. Nah, akhirnya disitulah sebenarnya titik awal kalau kita mau menjustifikasi kritik darwis atau Ahmad Dahlan terhadap tradisi selamatan. Bukan pada faktor fikihnya loh ya, tapi lebih ke faktor sosialnya. Nah, orang hutang dulu itu nggak sama kayak sekarang. Kalau sekarang kita hutang kan ada waktunya per bulan segini, ini tenornya berapa bulan. Dulu kalau nggak bisa bayar, apapun bisa diambil. Dia punya rumah bisa diambil, punya pekarangan bisa diambil. Jadi ngeri sekali. Terus dia berpendapat namanya tradisi itu kan buatan manusia. Dan bukan syariat. Nah, artinya Nabi pun juga tidak menjalankan dan sebagainya. Jadi kalau tidak mampu ya tidak usah. Nah, itu penalarannya. Itu soal selamatan. Jadi aspeknya lebih aspek sosialnya, karena memberatkan masyarakat. Dan waktu itu mungkin kamu masih ingat ya, zaman Kolo Bendu kan, zaman orang susah sekali makan. Itu yang selamatan. Yang dikritik lainnya adalah sesajen, larung sesaji. Larung sesaji itu kan makanan dihanyutkan ke laut, makanan dibiarkan membusuk di bawah pohon. Nah, itu salah satu kritiknya. Ya kalau itu di filmnya ada kan? Akhirnya orang di alun-alun itu banyak orang kelaparan loh. Ini kenapa kok makanan dibuang-buang? Terus kenapa kok nggak itu aja artinya sebenarnya bukan menyalahkan, tidak 100% menyalahkan tradisinya, tapi bisa nggak ya misalnya sesajen itu diberikan ke orang, jadi nggak dibiarkan membusuk. Itu kan gitu ya. Itu embrio ketika
Darwis muda, tapi belum dalam konteks nggak sampai haram dan sebagainya. Nah, itu sejarahnya ya. Kalau di putusan organisasinya itu tidak ada pengharaman terhadap keselamatan. Muhammadiyah tidak pernah membuat satu putusan organisasi bahwa keselamatan itu haram, itu tidak pernah. Di majelis tarjih Tidak pernah. Nah, jadi gini, di tarjih itu kan ada 3 ya. ya. Ada wacana tarjih, yang itu bisa aja pendapat orang per orang, termasuk kamu pun juga berpendapat bisa juga. Terus ada fatwa ini biasanya hasil diskusi ya, hasil istimbat. Bareng-bareng gitu yang hanya muncullah fatwa. Tapi ini nggak mengikat ya, sifatnya lebih opini. Lalu ada putusan tarjih. Itu yang memutuskan organisasi langsung dari ada 2 sidang tertinggi di Muhammadiyah, itu ada tanwir dan muktamar, paling tinggi muktamar. Ya. Kalau itu sudah disahkan jadilah putusan, dan putusan itu mengikat. Misalnya Muhammadiyah melihat Pancasila itu sebagai darul ahdi wasyahadah, itu udah putusan. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah ingin mendirikan khilafah dan sebagainya, itu jelas itu bukan itu nggak boleh lah secara organisasi. Makanya dalam Marsang Surya itu kan ada kata samina wa ata'na ya. Iya. Itu maksudnya itu samina wa ata'na itu taat pada putusan organisasi loh, bukan ke orang ya. Jadi sesuatu yang diputuskan. Nah, kalau wacana itu bebas saja. Nah, pertanyaannya, memang kita nggak bisa memungkiri bahwa ada orang Muhammadiyah yang berpendapat selamatan itu haram, karena itu tasabuh. Iya. Kalau dalilnya ya tasabuh, mengikuti tradisi yang tidak diajarkan misalnya. Iya. Terus yang lebih ekstrim lagi berkatnya selamatan itu haram dimakan. Iya. Bahkan ayam pun haram dimakan. Saya pernah dapat cerita tentang itu. Dan aku juga menemui macam-macam orang Muhammadiyah. Tapi ada juga orang Nah, lalu ada nggak orang Muhammadiyah yang ketika diundang datang tetap datang? Banyak juga. Ada, saya salah satunya. Nah, ya, kamu, aku juga. Terus bahkan tokoh sekelas Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin ya. Mas Samsudin itu pernah, wah kalau nyari fotonya banyak deh. Pernah hadir ketika diundang acara tahlilan. Wow. Nah, gitu. Jadi, Nah, itu dan tidak banyak orang tahu mungkin ya. padahal itu lama, iya padahal fotonya kemana-mana ya. Waktu itu beliau malah statusnya masih ketua umum. Wow. Nah, lalu kenapa kok orang Muhammadiyah mau datang? Itu perbedaannya gini, orang Muhammadiyah yang mau mendatangi selamatan itu yang dasarnya adalah muamalah, jadi menjaga hubungan antara manusia. Iya. Meskipun dia datang ke acara selamatan, secara kekeluargaan dia juga nggak melakukan selamatan itu sendiri, lebih pada menghargai aja. Tapi sifatnya muamalah loh ya. Iya. Menjaga Dan nggak yang macam-macam, nggak yang ini wajib lah atau ini tradisi yang wajib, enggak. Jadi lebih sederhana. Terus aku pun juga pernah menemui orang Muhammadiyah selamatan. Nah, itu kan lucu tuh. Meskipun yang kita sebut Muhammadiyah itu ada macam-macam ya, ada pimpinan, ada kader, ada warga, atau cuma sekedar simpatisan. Nah kalau udah level pimpinan itu kemungkinan sedikit ya, tapi kalau warga terutama yang simpatisan itu yang masih selamatan itu banyak. Cuman bedanya kalau orang Muhammadiyah itu selamatan itu biasanya mengalami desakralisasi budaya, atau enggak maksudnya? Ya, kayak kurang. Maksudnya kayak nggak sakral gitu loh ya. Ya, sakralnya kurang. Ya bukan kurang, memang orang Muhammadiyah itu mikirnya lebih, karena budaya itu mikirnya tradisi manusia dan dia bisa dirubah sesuai zaman. Misalnya salah satunya kalau kita selamatan itu kan yang wajib apem. Iya, iya. Lalu itu pernah juga ada orang, ternyata apem itu wajib. Kayak padahal dalam filosofinya kan wajib, tapi kalau orang Muhammadiyah, lah pokoknya sama-sama bersedekah apa aja kan. Jadi lebih sederhana loh mikirnya itu memang. Nah kalau pikir-pikir orang Muhammadiyah itu kalau mau puasa itu juga bagi-bagi makanan juga. Mungkin kita sering ketahui dan bedanya nggak dihajatkan juga. Padahal ya sama-sama bagi-bagi makanan, bedanya dia nggak perlu tahlilan ya teman. Intinya sama aja kok itu. Nah, desakralisasi termasuk merubah makanan matang jadi sembako misalnya. Termasuk penyederhanaan, biasanya kalau kita selamatan itu kan hajatannya pakai
pakai apa bahasa Jawa yang kromo, itu kadang-kadang hajatan dirubah jadi bahasa Indonesia yang lebih sederhana. Jadi ada mengalami desakralisasi. Dan juga ini loh ya teman-teman, jangan terlalu percaya ucapan ini ya. Nanti silahkan di cross check sendiri, cari bukunya. Tapi baca. ada bukunya Haji Suja yang sangat bagus sekali ya untuk. Apa namanya Mas Wadid? Haji Suja nanti lihat di sini ya. Nah, ya itu bukunya. Siap. Itu aku agak lupa judulnya, pokoknya itu cerita-cerita sederhana tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Oke.